Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan, disempurnakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan itu dapat kita gunakan dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua umatnya yang berupaya dengan sekuat tenaga lahir dan batin mengikuti risalah beliau, insya Allah mendapatkan syafaat daripadanya. Adik-adik sekalian, adapun kesempatan kali ini dalam pelajaran sejarah akhirat ini, pada awal pertemuan ini kita akan membicarakan bagaimana keadaan Lembah Palu sebelum Islam dan bagaimana nanti keadaannya juga sesudah ada agama Islam. Kenapa kita berbicara tentang itu terlebih dahulu? Karena ada kaitan tentang akhirat. Bagaimana Islam di Lembah Palu ini sebelum ada akhirat, dan bagaimana keadaan orang-orang Islam sesudah datang akhirat. Nah, keadaan Lembah Palu sebelum Islam, banyak peneliti menjelaskan bahwa masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dan dinamisme? Masih meyakini kepercayaan gaib, roh-roh gaib. Menganggap kalau ada batu-batu besar, ada penghuninya, sungai-sungai besar, pohon-pohon besar. Ya, apabila ada kejadian-kejadian, misalnya kalau mau ada orang sakit, dibawa ke pohon tersebut, bawa sesajian, meminta, wahai penghuni pohon, berikanlah kesehatan kepada anak ini. Begitupun atau ke sungai-sungai besar, kalau ada panen raya hasil pertanian, dibuatlah sesajian. Nah, ini namanya tentang kepercayaan animisme dan dinamisme. Dalam keadaan tersebut, mereka belum mengenal Islam. Mereka memang sudah memiliki kepercayaan tadi animisme dan dinamisme, dan ini pada dasarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Maka ketika ajaran Islam masuk, yang pertama-tama dibawa oleh, menurut Profesor Dr. Emil Salim, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa agama Islam pertama masuk dibawa oleh seorang datuk, namanya Datuk Karamah atau Abdullah Ragi, yang datang dari Minangkabau bersama rombongannya, naik perahu 50 orang bersama istrinya Incek Jille dan anaknya Incek Dongko dan Incek Saharibana. Dalam satu kelompok perahu ini, menurut cerita-cerita rakyat yang berkembang di Sulawesi Tengah, di Palu, perahu yang ditumpangi oleh Datuk Karamah tadi, Abdullah Ragi, mendekati 100 meter, mendekati darat atau pinggir pantai, tiba-tiba melaju, sangat laju, dan saking lajunya itu naik di pantai, masih naik ke darat sampai 100 meter. Apa yang terjadi? Namanya perahu seharusnya jalan di laut, kalau dia sudah jalan di darat pasti dia pecah. Ketika di darat dia pecah, perahu tadi terbelah, kemudian layarnya menjadi seperti kemah atau tenda. Dari peristiwa inilah orang-orang Kaili, orang-orang tua-tua dulu, biasa disebut ina-ina, mangge-mangge, mereka menyebut orang tua itu luar biasa karamah, sehingga mereka panggil Datuk karena kakek, seorang kakek yang sudah tua, sehingga disebut dengan juluki Datuk Karamah, yang nama aslinya adalah Abdullah Ragi. Nah, ini menurut Profesor Dr. Emil Salim. Ketika orang-orang melihat kejadian yang sangat luar biasa, ada keinginan mereka untuk belajar, menjadi murid dari Datuk Karamah tersebut. Nah, ketika mereka ingin menjadi murid, menawarkan diri kepada Datuk Karamah, maka syarat utama mereka untuk mendapatkan ilmu, pendidikan, pengajaran dari Datuk Karamah, mereka harus ikut agama Islam. Nah, ini cikal bakal sejarah masuknya Islam, karena Datuk Karamah yang memberikan atau mengajarkan tentang
ilmu-ilmu yang akan mereka dapati Datuk Karamah seorang yang beragama Islam, maka otomatis murid-muridnya juga harus masuk Islam. Nah, ketika sudah ada ini, Islam sudah mulai berkembang, sudah banyak yang mau belajar sama Datuk Karamah, maka Datuk Karamah sudah menjelaskan tentang apa itu syirik, apa itu kepercayaan animisme dan animisme itu merupakan syirik dalam Islam, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sedikit-sedikit sudah dijelaskan bahwa orang sudah sebagian sudah mau meninggalkan ini. Iya. Nah, ini demikianlah tadi bagaimana pertama kalinya Islam masuk di Lembah Panu. Saya sama Pak Dermawan. Nah, mungkin Itu yang nah, jadi itulah tadi penjelasan bagaimana sejarah masuknya Islam pertama kali di Lembah Panu. Mungkin ini dulu yang akan yang sampai di sini penjelasan kali ini tentang bagaimana sejarah masuknya Islam di Lembah Panu. Insya Allah kita akan lanjutkan materi ini dalam pertemuan berikut. Tapi sebelum itu, adik-adik sekalian, Ustadz akan berikan tugas supaya bisa dikerjakan di rumah, yaitu tugasnya tidak banyak. Bagaimana mencari berita, apakah melalui cerita-cerita orang tua, nanti ditulis sumbernya, atau mau lihat lewat internet bisa juga. Yaitu tugasnya mencari